Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Syafarinka. Saya salah satu dari mahasiswi Stikosolbros Batam, Prodi S1 Ilmu Perawatan dan dari kelas 2 MNPA Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu narkoba. Seperti yang kita ketahui bahwasannya pada saat sekarang ini banyak sekali orang yang menggunakan narkoba. Bukan pada orang dewasa saja yang menggunakan narkoba, tetapi pada anak remaja pun kini banyak sekali yang menggunakan narkoba. Narkoba sudah tidak diragukan lagi. Sayangnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut semakin marak di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi hampir di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri sana pun banyak sekali yang menggunakan narkoba. Padahal efek dari narkoba itu sangatlah berbahaya. Salah satunya adalah bisa menyebabkan seseorang dehidrasi, bisa menyebabkan seseorang halusinasi, bisa menyebabkan seseorang kematian pada seseorang. Padahal efek dari narkoba itu sangatlah berbahaya. Salah satunya adalah bisa menyebabkan kematian pada seseorang. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan. Apa saja efek dari narkoba? Efek dari narkoba yaitu 1. Merasa tenang dan tertidur. Maksudnya di sini adalah obat depresan biasanya digunakan oleh orang yang memiliki gangguan psikis. Penyalahgunaan obatan depresan dapat menyebabkan penggunanya merasa tenang dan tertidur. Yang kedua adalah merasa halusinasi. Halusinasi merupakan penggambaran yang tidak tepat dari panca indera terhadap suatu objek. Halusinasi dapat terjadi saat mengkonsumsi narkoba atau pada saat menghentikan penggunaan narkoba secara mendadak atau sindroma putus obat. Yang ketiga adalah merasa terstimulasi. Maksudnya di sini adalah organ tubuh manusia dapat diibaratkan sebuah mesin. Mesin yang terus-menerus dipakai akan mudah rusak. Begitu pula tubuh penggunaan narkoba. Meskipun merasa fit, sebenarnya organ tubuhnya perlahan merasa kelelahan karena terus-menerus dipaksa secara berkala. Yang keempat, merasa kecanduan. Apabila kita mengkonsumsi narkoba melebihi batas normal, penggunaan akan mengalami sakau atau overdosis yang berujung pada kematian. Yang kelima yaitu mengganggu kinerja organ pernapasan. Maksudnya di sini adalah kinerja organ pernapasan pasti terganggu apabila terdapat zat asing yang masuk melalui hidung. Gangguan tersebut dapat berupa sesak napas, infeksi paru-paru, dan gangguan sistem pernapasan lainnya. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara pencegahan narkoba? Cara pencegahan narkoba yaitu 1. Terfokus pada hal positif. Maksudnya di sini adalah biarkan mereka aktif terlibat dalam kegiatan positif yang disukainya. Selain itu, selalu meluangkan waktu bersama mereka untuk sekedar bicara dan mengetahui kegiatan sehariannya. Yang kedua, mencontohkan kebiasaan yang baik. Maksud di sini adalah orang tua adalah contoh teladan bagi anak-anaknya. Hal ini membuat mereka tak jarang meniru perilaku orang tuanya. Jika Anda merokok, kemungkinan besar sang anak berpeluang untuk merokok juga. Sama halnya dengan mengkonsumsi alkohol ataupun narkoba. Oleh sebab itu, lakukanlah kebiasaan positif agar anak mencontoh hal positif pula. Yang ketiga, terapkan peraturan di rumah. Maksudnya di sini adalah kita melarang si anak menggunakan narkoba ataupun minuman beralkohol. Maksudnya menjadi peraturan yang diterapkan keluarga. Peraturan yang dibuat haruslah spesifis, konsisten, dan masuk akal. Yang keempat adalah ciptakan keharmonisan keluarga. Maksudnya di sini adalah ciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang di rumah. Hal ini membuat sang anak tidak perlu mencari kebahagiaan di luar rumah.
karena Ana sudah mendapatkan limpahan kasih sayang dan kebahagiaan dari orang tuanya masing-masing. Yang kelima adalah hadapi masalah dengan cepat. Maksudnya di sini adalah jika Anda mencurigai anak menggunakan obatan terlarang, segeralah bertindak. Karena beberapa penelitian menunjukkan orang yang mencoba narkoba pada usia muda berisiko lebih besar menjadi seorang pecandu narkoba. Baiklah, sekarang saya akan menjawab saran dari narkoba. Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Pemerintah berusaha menanggulangi masalah narkotika ini dengan membentuk suatu badan yang khusus menangani masalah narkotika, yaitu BNN, atau bisa disebut juga sebagai Badan Narkotika Nasional. Keberadaan BNN diharapkan mampu menekankan masalah di bidang narkotika. Pada kenyataannya, keberadaan BNN dirasa kurang efektif. Kurangnya keefektifan BNN ini tidaklah lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan, fungsi, dan kewenangan dari tugas dan dari BNN. Sebagai contoh adalah kasus yang dialami oleh seseorang. Banyak masyarakat yang kontra terhadap rehabilitas yang dilakukan oleh BNN tersebut. Karena pandangan masyarakat secara umum, kewenangan penetapan rehabilitas adalah melalui putusan pengadilan oleh hakim. Selain itu, masyarakat pun masih kurang mengerti tentang kualitas kasus yang seperti apa yang masuk penanganan BNN, karena seperti ini ketahui kasus narkotika juga dapat ditangani oleh kepolisian. Suatu contoh lagi adalah ketidaktahuan masyarakat tentang wajib lapor bagi pecandu narkotika. Dan kita sebagai manusia pun tidak boleh menggunakan narkoba, karena narkoba itu sangatlah berbahaya bagi kita, khususnya bagi para pecandu narkoba, karena dapat membahayakan tubuh seseorang dan bisa menyebabkan kematian pada seseorang. Baiklah, hanya segini saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.